dosen, serta guru penguji. Perkenalkan, nama saya Ayu Puturu Peru. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada saat ini saya mengajar di SD Negeri 6 Bondalem, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu pada kelas 5 di SD Negeri 6 Bondalem, materi tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran yang pertama. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Luar biasa sehat selalu. Ya, semua dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak, Ibu ingin cek kehadirannya terlebih dahulu, ya. Tika, Septiana, Hadir. Septiani, Hadir. Cantika, Kade, Hadir. Atalita. Hadir. Ya, jadi semua hadir ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita melaksanakan doa bersama supaya pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar. Ya, jadi yang memimpin doa di pagi hari ini adalah Nurah Koma. Ya, silakan. Tanya. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Menggapai bintang. Tangan ke samping. Burung yang terbang. Tangan ke depan. Ikan berenang. Duduk yang rapi. Siap berdoa. Siap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nurah Koma. Ya, sama-sama, Bu. Ya, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia yang baik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas, sila. Anak-anak yang lain silakan berdiri. Indonesia tanah airku, kandung darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia yang merdeka.
Nah, Ibu ingin bertanya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak ya dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya? Masih. Masih ingat ya? Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa saja? Gagasan pokok, Bu. Gagasan pokok. Oke, pintar, gagasan pokok. Terus apa lagi yang kita pelajari? Ayo angkat tangannya. Saya, Bu. Saya begini. Jenis-jenis ekosistem. Ya. Ayo. Komponen-komponen pada ekosistem. Iya, komponen-komponen pada ekosistem. Ya, jadi anak-anak sudah belajar di rumah ya. Sudah. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya lagi tadi mengenai gagasan pokok. Ya, apa sih itu gagasan pokok? Ya, Arya. Gagasan pokok adalah gagasan atau inti permasalahan dari suatu paragraf. Inti permasalahan pada suatu paragraf. Bagaimana teman-teman? Betul? Nah, inti atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Terus ada komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen ekosistem ada berapa? 2. Ada komponen apa? Ya, biotik dan abiotik. Kemudian jenis-jenis ekosistem. Nah, ekosistem apa saja yang anak-anak ketahui? Sawah. Ekosistem sawah, sungai, kebun, Ekosistem hutan, laut. Apa lagi? Gurun ya. Banyak sekali ekosistem yang ada di permukaan bumi. Nah, anak-anak menjelaskan tentang ekosistem sawah. Ya. Nah, siapa di sini yang pernah pergi ke sawah? Wah, ternyata semua anak-anak pernah mengunjungi sawah. Ya. Apa sih yang ada di sawah? Ya, ayo. Padi. Ada padi di sawah. Atalita. Rumput. Ada rumput, betul. Ulat. Ada ulatnya. Ekta? Ada burung elang. Ada burung elang. Ada belalang. Ular. Ada ular ya. Tikus. Wah, ada beragam hewan dan juga tumbuhan di sawah. Nah, anak-anak, Ibu punya sebuah lagu. Ya, lagunya ini tentang persawahan anak-anak, tentang komponen-komponen yang ada di sawah. Mau bernyanyi? Mau. Mari kita bernyanyi, perhatikan teksnya di layar. Ya. Ya, tepuk tangan. Nah, tadi di teks lagunya tadi itu tentang rantai makanan ya. Ya. Rantai makanan pada Ekosistem sawah. anak-anak sudah tahu rantai makanan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang sudah pasti tahu karena belajar terlebih dahulu ya. Ya. Pasti sudah mempelajari bukunya ya. Iya. Nah, bagi yang belum tahu, maka hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Ya, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai hari ini adalah melalui kegiatan membaca teks. Nanti anak-anak akan mampu menemukan gagasan pokok pada sebuah paragraf. Melalui diskusi, anak-anak mampu menyajikan gagasan pokok pada suatu paragraf. Nah, kemudian nanti anak-anak melalui menonton video, ya, anak-anak mampu menguraikan komponen-komponen pada rantai makanan. Kemudian nanti anak-anak akan membuat sebuah proyek tentang rantai makanan pada suatu ekosistem. Ya, habis itu proyeknya anak-anak presentasikan. Ya. Oke, anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah.
video. Nah, di dalam video ini terjadi suatu peristiwa. Silakan diamati, dicermati kira-kira apa yang terjadi pada video yang akan Ibu tayangkan. Ya, siap? Ya. Bisa didengar? Bisa. Kasus perburuan dan perdagangan satwa liar di bumi kian marak terjadi di Indonesia. Pekan lalu, Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap kasus perdagangan satwa liar yang beroperasi di Jakarta Pusat. Berdasarkan data dari Organisasi Perlindungan Pelestarian Satwa Liar Pro-Fauna Indonesia, selama tahun 2015 ada 200 pengaduan masyarakat terkait perburuan satwa liar. Tak hanya itu, Pro-Fauna juga mencatat ada sekitar 5.000 kasus perdagangan satwa liar secara online. Ketika penjagaan di kawasan ini lemah, satwa-satwa tersebut mudah diburu dan diperdagangkan. Ironisnya, di sisi lain Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki satwa liar terancam punah. Hewan itu kan binatang liar ya, mereka juga punya hak untuk hidup bebas. Jadi kita harusnya nggak mesti lah kehidupan mereka. Dari pemerintahnya sendiri ya membuat hutan lindung lebih banyak lagi agar satwa-satwa yang seperti dikuliti itu lebih dijaga. Oke, itu tadi tayangan video tentang apa? Tentang apa ya? Ya, Arya? Tentang perburuan satwa liar. Ya. Perburuan satwa liar yang dilindungi. Ya, kira-kira dari video tadi satwa liar apa saja yang banyak diburu oleh manusia ya? Harimau. Ya, ada harimau. Ada apa lagi? Burung. Ada burung, Komodo. komodo, Kucing. ada kucing apa? Jentang. Ya. Terus apa lagi? Orang hutan. Orang hutan. Banyak sekali satwa liar Indonesia yang diburu. Tuh, berdasarkan videonya. Nah, diburunya untuk apa? Dijual. Apanya dijual? Ada yang kulitnya ya, dikuliti. Nah, kulit hewan itu dipakai apa ya? Pakai Pakai, bikin tas. Beragam ya, makanya diburu. Nah, anak-anak, kalau seandainya satwa-satwa tersebut terus diburu oleh manusia dan mengalami kepunahan, apa yang terjadi di muka bumi ini? Tidak seimbang. Apanya yang tidak seimbang? Ya, rantai makanan. Mana yang tidak seimbangnya? Pada ekosistem. Karena hewan-hewan tersebut memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Dia diciptakan oleh Tuhan. Tidak boleh diburu secara terus-menerus. Anak-anak sudah duduk berkelompok? Belum. Kemarin kita kan sudah bagi kelompok ya? Iya. Nah, sudah bagi kelompok. Nah, sekarang anak-anak silakan duduk berkelompok. Duduk dengan kelompoknya. Ya, silakan. Oke, sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, kelompok 1, cek dulu yang mana kelompok 1 nih. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, siap. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin membagikan LKPD dan juga bahan ajar. Nih, bahan ajar silakan dipelajari sebagai bahan untuk mengerjakan tugas nantinya. Keluarkan alat tulisnya, kemudian dicek LKPD-nya. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kurang dipahami, silakan ditanyakan. Oke, ada pertanyaan? Saya Bu. Ya? Bu, jawab di sini. Ya, langsung dijawab di LKPD-nya ya. Di sana ditulis, jangan lupa diisi identitasnya. Oke, anak-anak, Ibu memiliki sebuah video. Silakan itu disimak. Kemudian dicatat hal-hal penting dalam video yang akan Ibu tayangkan. Ya? Ya. Hal ini dengan urutan tertentu antar makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Perhatikan gambar berikut. Di gambar tersebut ada
pada tanaman padi. Tiap makhluk hidup mempunyai peran yang berbeda antar makhluk hidup satu dengan lainnya. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan ada juga sendiri lewat peristiwa fotosintesis. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Dalam rantai makanan, konsumen dibedakan lagi menjadi 3, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, serta konsumen tersier atau pemakan produsen. Ya, itu tadi video tentang apa? Rantai makanan. Tentang rantai makanan. Sudah dicatat info-info pentingnya? Sudah dicatat? Sudah. Nah, anak-anak, dari video tadi jelaskan tentang rantai Makanan. Apa itu rantai makanan? Proses peristiwa atau proses makan dan dimakan pada suatu ekosistem. Proses makan dan dimakan pada ekosistem. Yang lain? Peristiwa memakan dan dimakan sesuai urutan. Oh, ada rantai makanan. urutan ya, ada urutan tertentu pada suatu ekosistem. Oke, komponen rantai makanan ada berapa di sini? Ada 3. Apa saja? Produsen, konsumen, pengurai. Produsen, konsumen, Pengurai. betul? Betul. Betul. Contoh produsen, apa yang menjadi produsen dalam rantai makanan? Tanaman, Tanaman atau tumbuhan. Oke. Sedangkan konsumen, Saya Bu. Yang lain? Hewan. hewan-hewan yang Hewan. menjadi Makan. yang berperan dalam rantai makanan menjadi konsumen. Perannya konsumen ya hewan itu ya. Ya. Kemudian yang berperan sebagai pengurai. Saya jamur. Jamur. Jamur, apa jamur saja? Jamur atau bakteri? Bakteri, jamur. Ulat atau belatung. Ya, itu termasuk bakteri pengurai. Ya. Nah, anak-anak, coba diperhatikan, Ibu memiliki sebuah teks bacaan. Apa judulnya? Ya, rantai makanan pada ekosistem sawah. Coba diperhatikan teks bacaan ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3 paragraf. Ya. Jadi kita kemarin kan sudah belajar tentang gagasan pokok. Nah, coba sekarang anak-anak temukan masing-masing gagasan pokoknya pada paragrafnya itu. Coba dibaca. Kemudian dicari gagasan pokoknya. Siapa yang sudah menemukan gagasan pokok paragraf pertama? Rantai makanan pada ekosistem sawah. Betul? Betul. Ya, jadi itu menceritakan atau gagasan pokoknya adalah tentang rantai makanan pada sebuah ekosistem sawah. Nah, berdasarkan tadi teks tentang rantai makanan di sawah. Sekarang Ibu punya sebuah alat peraga atau media, yaitu ini. Tahu ini apa namanya? Diorama. Ya, ini adalah sebuah diorama tentang rantai makanan ekosistem sawah. Nah, di sini ada komponen-komponen daripada ekosistem sawah. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada rumputnya, kemudian ada padinya, terus ada belalang, ada apa lagi? Terus pengurai. Apabila satu komponen Ibu hilangkan, contohnya, nih belalangnya Ibu hilang, Ibu berantas dengan pestisida. Apa yang terjadi di rantai makanan ini? Populasi kata akan seperti menipis karena tidak ada yang mangsa, dan populasi dari padi akan bertambah banyak karena tidak adanya yang memakan padi. Iya, jawabannya bagus sekali ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berkreasi membuat sebuah proyek. Proyeknya ini anak-anak membuat rantai makanan pada suatu ekosistem. Sebelumnya Ibu sudah
sudah memberitahu anak-anak untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah. Sudah dipersiapkan ya? Sudah. Nah, nanti anak-anak membuat sebuah rantai makanan dan mengerjakannya bersama kelompok. Kerja sama ya, supaya proyek ini dapat terselesaikan dengan cepat. Ya? Nah, pengerjaan proyek ini Ibu kasih waktu 30 menit. Bagaimana? Cukup. Oke. Dalam waktu 30 menit harus sudah selesai proyeknya. Ya? Anak-anak silakan bekerja, hati-hati dalam menggunakan peralatan, terutama benda-benda tajam, itu hati-hati. Kemudian untuk tutorial membuat produknya, anak-anak bisa memanfaatkan laptop yang sudah ada di masing-masing kelompok. Sudah paham? Nah, silakan mulai bekerja. Waktu kalian sudah habis? Sudah selesai? Sudah. Sudah semua menyelesaikan proyeknya? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan perhatikan kebersihannya, dibersihkan dulu sampah-sampahnya serta peralatan yang tidak digunakan dibuang. Kemudian tadi gunting, cutter, lem itu dikumpulkan supaya tidak hilang. Ya. Nah, sekarang saatnya anak-anak mempresentasikan hasil karya yang sudah anak-anak kerjakan bersama kelompok. Ya, nanti presentasi satu persatu, kemudian anak-anak menjelaskan apa yang sudah anak-anak buat. Paham ya? Oke, yang pertama presentasi adalah kelompok 1. Silakan. Sini ya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diorama yang kami buat. Diorama ini tentang rantai makanan ekosistem hutan. Yang pertama, rumput sebagai produsen. Rumput dimakan oleh kambing. Kambing sebagai konsumen tingkat 1. Kambing dimakan oleh serigala. Serigala sebagai konsumen tingkat 2. Serigala dimakan oleh harimau. Harimau sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Harimau mati dan bangkainya diurai
diuraikan oleh pengurai. Sekian dan terima kasih Om Santi Santi Santi. Kasih tepuk jempolnya anak-anak. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, the best. Ya, silakan nomor 1 duduk kembali. Om Swastiastu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diorama yang kami buat. Diorama yang kami buat itu tentang rantai makanan pada ekosistem sayur. Yang pertama, ini ada sayur sebagai produsen. Yang kedua, sayur dimakan oleh ulat sebagai konsumen pertama. Dan ulat dimakan oleh burung pipit. Burung pipit sebagai konsumen tingkat 2. Burung pipit dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen ketiga. Dan lama-kelamaan burung elang akan mati dan diuraikan. Diuraikan oleh pengurai. Baik, oke. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya tentang karya daripada kelompok 2? Saya Bu, Ya, nah Arya mau nanya apa? saya ingin tahu bagaimana jadinya kalau burung pipit punah. Nah, pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana atau apa yang terjadi apabila burung pipitnya punah, gitu ya? Kalau burung pipitnya punah, ulat akan bertambah semakin banyak dan burung elang akan semakin sedikit karena tidak ada yang dimakan. Oh, jadi ulatnya bertambah, burung elangnya sedikit populasinya karena tidak ada yang di. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diorama yang kami buat tentang rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini yang berperan sebagai produsen adalah rumput laut. Rumput laut dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitu udang. Terus? Ya, udang. Udang dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitu ikan. Ikan dimakan oleh konsumen tingkat 4, yaitu anjing laut. Anjing laut perlahan-lahan akan mati dan akan diuraikan oleh bakteri. Sekian dan terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya. Apa yang terjadi jika manusia merusak ekosistem laut? Nah, pertanyaannya bagus ya. Ekosistem laut kan sering dirusak oleh manusia. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan terjadi kepunahan satu persatu dari seluruh konsumen. Dari seluruh komponen ekosistem. Oke, kan jadi kepunahan. Ketika punah, terus ekosistemnya bagaimana? Tidak akan seimbang. Dia tidak akan seimbang karena mengalami kepunahan. Oke, silakan. Sekian dan terima kasih. Akan lama-lama mati lalu diurai oleh pengurai. Teman-teman, apakah ada masukan untuk karya kami? Jadi dioramanya sudah bagus, tapi letak rantai makanannya kurang di tengah-tengah. Oh iya, betul ya masukannya, saran dari Sinta ya. Dioramanya memang sudah bagus ya, sudah bagus, hewannya juga sudah jelas. Tapi letaknya ini kurang di tengah ya, agak ke kanan ya, jadi kelihatan sedikit kurang bagus. Tapi secara umum sudah bagus. Oke. Ya silakan ditutup. Sebelum selesai saya mempresentasikan, saya ucapkan Om Santi 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 Om. Ya, kasih tepuk jempolnya anak-anak. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, the best. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan proyek dengan sangat bagus, luar biasa. Kalian mengerjakan proyek dengan benar. Rantai makanan yang kalian susun, yang kalian buat itu susunannya, urutannya sudah runtun dari produsen ke konsumen hingga dekomposer atau pengurai. Ya, kita tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang anak-anak, dioramanya silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan di depan, ditaruh di depan untuk kita pajang nanti. Silakan. Oke, bagus sekali karyanya ya. Nah, anak-anak mau olahraga enggak? Mau. Kita laksanakan ice breathing ya. Ya. Nah, silakan ikuti gerakan
silakan yang ada di layarnya. Ayo semua berdiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Oke, karena dioramanya sudah terkumpul, nah ibu mau minta LKPD-nya untuk diperiksa. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Untuk mengetahui pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah kita pelajari, nah, silakan dikerjakan soal evaluasi pembelajaran hari ini. Namun sebelum anak-anak mengerjakan soal evaluasi, ibu mohon anak-anak untuk memasukkan bahan ajar, buku pelajarannya dimasukkan. Yang ada di atas meja hanya pulpen atau alat tulis yang digunakan untuk mengisi soal evaluasi ini. Pilih jawaban yang menurut anak-anak benar. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan dibaca baik-baik, dikerjakan. Waktu pengerjaan anak-anak itu ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Ekta sudah? Anak-anak yang lain bagaimana, waktunya sudah habis ini? Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Sudah semua? Sudah. Semua. Soal evaluasinya ini akan ibu periksa. Jika ada yang di bawah KKM akan ibu berikan revisi, dan bagi yang sudah tuntas ada pengayaan. Ambil nanti menunggu ibu untuk memeriksa hasil evaluasinya. Sekarang anak-anak bermain game. Mau bermain game? Mau. Nah, jadi anak-anak bermain game itu gamesnya melalui aplikasi Quizizz. Oke, anak-anak silakan mulai mengerjakan kuisnya bersama kelompok. Ayo. Ada makanan yang paling tepat. Peringkat pertamanya siapa? Terima kasih. Nah, yang bekerja paling rapi adalah kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, maka dari itu kelompok 3 mendapat 1 bintang. Apa yang sudah anak-anak dapatkan atau kita pelajari pada pertemuan hari ini? Saya Bu. Ya, ayo. Rantai makanan. Tahu bukan rantai makanan? Terus sila. Membuat diorama. Membuat diorama. Gagasan pokok. Iya, gagasan pokok suatu paragraf. Terus untuk pembelajaran selanjutnya di pertemuan yang kedua, kita akan belajar tentang jaring makanan. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar? Senang. Seru nggak belajar hari ini? Seru. Serunya di bagian yang mana? Bermain, membuat Membuat proyek? ya. Ya, Cantika?
seru di bagian membuat diorama. Terus yang lainnya Bu? Semuanya. Ya, yang Ibu berikan hari ini secara keseluruhannya bagaimana? Ada kita menyanyi terlebih dahulu ya. Menyanyi Mas PPK. Hebat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita melaksanakan doa bersama. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat luar biasa. Selalu semangat dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Tepuk tangan untuk kita semua.